Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat tahta-Mu yang maha kudus. Mari berbicara, sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih, kami mau duduk diam, membuka hati kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family, selamat Natal, Merry Christmas. Saudaraku, ada banyak yang mempertentangkan apakah Natal boleh dirayakan atau tidak dan lain sebagainya. Apakah 25 Desember merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau tidak? Saudara, saya mau katakan 25 Desember pasti bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kapan hari kelahiran Tuhan Yesus? Mungkin bulan September. Kalau saudara tanya tanggal berapa? Tanggal 25, oh itu hari pernikahan saya saudara. Ya itu guyon saja ya. Tetapi yang jelas tidak ada yang tahu kapan persisnya Tuhan Yesus lahir. Dan kita tidak perlu mempersoalkan kapan tanggal persis Tuhan Yesus lahir. Sebab Tuhan Yesus bukan bayi kecil, bukan anak kecil yang senang kalau dirayakan ulang tahunnya, saudara. Ya. Tetapi yang paling penting dari 25 Desember atau Natal adalah esensinya, saudaraku. Esensinya. Ada banyak orang merayakan tanpa memahami esensinya. Ketika saya di Australia dulu, setiap tanggal 24 malam, tanggal 25 itu menjadi sebuah puncak sukacita bagi orang-orang yang ada di sana. Ya. Mereka Kristen hanya identitas, hanya KTP. Bahkan mungkin sebagian besar pun kalau sudah ditanya, apakah Anda Kristen? Oh enggak, Kristen apa? I have no religion. Saya nggak punya agama, tapi tetap merayakan Natal. Sebab Natal sudah menjadi sebuah tradisi di mana tanggal 24 malam orang berkumpul, makan keluarga dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Berkumpul dengan keluarga adalah hal yang baik. Nah sekarang kita apakah sebagai gereja Tuhan, kita boleh atau tidak untuk merayakan Natal? Saudaraku, sekali lagi persoalannya bagi saya bukan soal kapannya. Tetapi setiap momen, setiap event bisa kita manfaatkan untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil. Ada banyak orang yang kekristenannya Kristen Natal, Natal Paskah katanya. Masuk gereja hanya baru Natal. Oh, that's good then. Kita bisa gunakan event Natal itu untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jadi, dalam hal ini kita tidak perlu mempertentangkan lagi apakah kita boleh merayakan atau tidak. Tetapi untuk Lifehouse Family, yang saya mau ajarkan adalah, yang saya mau bagikan the real meaning of Christmas. Bukan soal tanggalnya. Ini bukan perayaan anak kecil. Ini bukan perayaan ulang tahun, happy birthday to you. Bukan itu. Tapi makna sesungguhnya yang harus kita capai. Yang harus kita pahami. Jangan sekedar, hore udah mau Christmas, kenapa? Sale gede-gedean, loh sale lagi. Yang dipikirin kok jadi Pak Saleh ya. Oke, sebagian orang percaya jangan sampai Natal kita hanya hanyut dalam euforia perayaannya. Tapi kita tidak hanyut pada makna yang sesungguhnya. Ya, menjelang Natal gini, saya aja kalau sama istri kadang-kadang di mobil, yang lagu Natal dong. Oh ya, tidak apa. Tapi yang paling penting saudaraku, jangan kita hanyut pada euforia perayaan, tapi kita tidak hanyut pada makna yang sesungguhnya. Maknanya itu loh yang kita harus bisa hanyut. Makna Natal yang sesungguhnya yang pertama. Natal harus memastikan Yesus lahir dalam hati dan hidup kita. Natal harus memastikan Yesus itu lahir. Bukan hari kelahirannya seperti anak kecil yang tadi saya katakan happy birthday to you. Natal itu bisa terjadi setiap saat.
dalam hidup orang percaya. Natal yang sesungguhnya terjadi ketika Yesus lahir dalam hidup kita. Bukan soal dipalungannya, bukan soal dramanya. Kenapa tempat kelahiran Tuhan Yesus tidak menjadi begitu penting? Mau di Palungan kek, mau di mana kek. Sebab sebenarnya tempat lahir pribadi Tuhan Yesus harusnya ada dalam hati kita. Itulah tempat yang paling diinginkan. Hidup saudara menjadi tempat kelahiran impian Tuhan. Bukan soal palungan atau hotel bintang 5 atau rumah sakit yang megah. Tetapi Yesus paling penting harus lahir dalam hidup kita. Banyak orang merayakan Natal. Ironisnya Yesus tidak pernah lahir dalam hidup mereka. Sehingga puluhan kali bertahun-tahun merayakan Natal. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Dan hidupnya tidak pernah diselamatkan. Merayakan Natal, euforia, gegap gempita, hore, wah, jingle bells, tidak menyelamatkan. Tidak akan merubah hidup kita kalau Yesus tidak pernah lahir, saudara, dalam hidup kita. Jadi kunci perubahan hidup itu bukan karena saudara agamanya jadi Kristen. Kunci perubahan hidup bukan karena saudara ke gereja aktif pelayanan, menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan. Oh, itu semua baik. Ya, tetapi yang bisa berubah hidupnya dari berjalan ke arah gelap menjadi berjalan ke arah terang, dari berjalan ke arah neraka menjadi berjalan ke arah surga, ketika Yesus lahir dalam hidupnya, saudaraku. Hidup ini hanya bisa berubah ketika Yesus lahir dalam hidupnya. Oh, bukannya berarti gak boleh ke gereja, gak boleh pelayanan. Orang yang berubah hidupnya pasti merindukan persekutuan. Orang yang berubah hidupnya pasti rindu memuji menyembah Tuhan. Orang yang berubah hidupnya pasti rindu melayani Tuhan. Tetapi orang yang sekedar melakukan aktivitas pelayanan, aktivitas agama Kristen belum tentu berubah hidupnya. Yang bisa merubah hidupnya hanya kalau Yesus lahir di hati dan hidup kita. Dia bukan sekedar cerita dongeng drama sejarah 2000 tahun yang lalu. Ada seorang bayi yang lahir di Palungan, that doesn't matter. Saudara gak tahu cerita Natal pun gak masalah. Yang penting Yesus lahir dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai seperti travel agent mempromosikan suatu tempat, tapi kebanyakan sendirinya gak pernah ke sana. Jangan sampai kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus setiap tahun, tapi Yesus gak pernah lahir dalam hidup kita. Itu ironis, saudara. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita pasti berubah. Kenapa berubah? Karena kalau Yesus sudah lahir dalam hidup kita, sekarang kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Aku hodos, aku jalannya. Aku rutenya, I am the way, the truth, and the life. Aku jalan, aku pathway menuju kepada Bapa. Kamu mau kepada Bapa? Ikuti jalan hidupku. Orang yang Tuhan Yesus sudah lahir dalam hidupnya akan mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Dulu kita suka-suka, kapanpun kita mau marah, kita marah. Kapanpun kita mau seneng, kita seneng. Kapanpun kita mau beli apa, kita beli. Kapanpun kita mau bertindak A, kita A. Kita mau ngomong apa, kita ngomong. Sekarang kita belajar, saudara. Sekarang kita belajar dalam setiap tingkah laku kita. Kita memikirkan dulu, what would Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan kalau dia di posisi saya? Saya pun masih banyak kekurangan, saya pun masih suka bikin salah. Tapi yuk kita belajar sama-sama, saudara.
Ya, sebelum kita melangkah, sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita bertindak sesuatu, yuk kita pikirkan, kalau Tuhan Yesus di posisi kita, apakah yang akan Dia perbuat? Kalau kita kepleset, Tuhan ampun, aku mau berusaha lagi. Sehingga memikirkan, merenungkan pikiran perasaan Tuhan, itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi karakter. Dari karakter menjadi pola hidup. Kalau sudah menjadi pola hidup, itu sudah menempel dalam hidup kita. Pola hidup adalah sesuatu yang otomatis keluar dari dalam hidup kita. Yuk kita belajar bersama saudara. Ya, itulah sebabnya kita ada di Lifehouse Community ini. Kita ada di keluarga besar Lifehouse. Bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk saling belajar, saling menguatkan, saling memberikan semangat saudara ya. Sekarang kita gak bisa suka-suka lagi hidup kita. Kalau Yesus sudah lahir dalam hidup kita, kita harus belajar memikirkan, mempertimbangkan pikiran perasaan Tuhan. Kalau kita mau berbuat sesuatu terhadap bawahan, kolega, teman, kita pikirkan dulu. Kita renungkan Tuhan, kalau engkau di posisi aku, akankah Tuhan akan berbuat hal yang sama? Harus begitu saudaranya. Jadi yang pertama, Natal harus memastikan Yesus lahir dalam hati dan hidup kita. Hal yang kedua, sukacita Natal harus merupakan kelahiran Kristus dalam hati kita. Bukan karena keadaan sekeliling kita. Sukacita Natal harus merupakan karena Yesus lahir dalam hidup kita. Bukan karena keadaan sekeliling kita. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, di sini dikatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tapi dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kok bisa ada aniaya tapi kok bisa damai sejahtera saudara? Ada penderitaan kok bisa ada damai sejahtera? Iya. Sebab sukacita Natal itu asalnya dari dalam. Ketika Yesus lahir dalam hati dan hidup kita, sukacita itu dari dalam, bukan karena keadaan sekeliling. Kalau orang dapat kenaikan jabatan, dapat bonus, dapat THR, dapat tender besar, dapat proyek, dapat untung besar, dapat hadiah besar, menjadi sukacita itu hal yang wajar. Tetapi sukacita model begitu senangnya berapa lama saudara? Selalu saya katakan, saudara dapat handphone baru misalnya. Mau apa? iPhone 13. Wah, orang baru 12, saudara udah 13. Seneng. Oke, senengnya berapa lama saudara? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Gak yakin saya bisa senang 1 tahun. Oke, saudara dapat mobil baru. Oke, senengnya berapa lama? 1 bulan? 2 bulan? 3 bulan? Sebab itu karena kondisi dari eksternal. Tapi kalau sukacita yang lahir dari dalam karena Yesus lahir dari hidup kita, itulah sukacita yang permanen. Ya, damai dari dalam, bukan eksternal. Saya mau ajak saudara lihat satu kisah. Dari Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 saudara. Ini kisah Paulus dan Silas. Dari ayat 24 ya kita lihat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan ke ruang penjara yang paling tengah. Wah, ini yang gak enak nih saudara ya. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kakinya diikat.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Banyak orang melihat ayat ini fokus pada mujizatnya. Fokus ketika belenggu pasungan di kaki Paulus dan Silas terbuka atau terbongkar, saudara. Tetapi mari kita lihat angle yang lain. Pertanyaan saya, kapan Paulus menyanyikan pujian? Sebelum pasungan itu terlepas. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah ketika Paulus mau menaikkan pujian, Paulus berpikir bahwa kalau aku menaikkan pujian, nanti gempa bumi, pasungan terlepas. Apakah Paulus berpikir demikian? I don't think so. Paulus even tidak memikirkannya. Tapi kenapa justru di penjara paling tengah, pasungan sangat kuat, dia gak bisa kemana-mana, justru dia memuji Tuhan? Jawaban saya sederhana, karena sukacita Paulus, hasratnya untuk memuji Tuhan lahir dari dalam, bukan karena keadaan eksternal. Kalau kita sedang dapat hadiah, bonus, kenaikan jabatan, promosi, proyek, lain sebagainya, lalu kita memuji Tuhan, kita harus mempertanyakan, oh bukannya gak boleh? Boleh, kita harus memuji Tuhan setiap saat. Tetapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita memuji Tuhan ini karena dorongan dari dalam atau karena dari eksternal luar? Tapi kalau Paulus jelas dia memuji Tuhan karena dari dalam, dari Yesus yang ada dalam dirinya. Makanya kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata, Christ in you. Kristus ada di dalam kamu, sehingga di tempat paling gelap, paling gak enak, Paulus tetap punya hasrat untuk memuji Tuhan. Nah, saya berdoa Lifehouse Community, Lifehouse Family punya hasrat yang sama. Kita memuji Tuhan bukan karena kondisi nyaman dari luar, tetapi kita mau memuji Tuhan karena ada sesuatu dari dalam diri kita. Paulus gak tahu akan ada gempa. Paulus tidak tahu pujian itu mendatangkan mujizat, saudara. Ya, dia memuji Tuhan dengan kepolosannya karena dia memang rindu untuk memuji Tuhan. Ayo, fokuslah pada sebab, bukan fokus pada akibat. Dan banyak orang selalu fokus pada akibat, sehingga ketika akibat yang diharapkan tidak terjadi sesuai ekspektasinya, kemudian dia menjadi kecewa. Fokus yuk pada sebab. Yesus adalah sebab. Yesus bukan akibat. Saya ulang lagi. Yesus adalah sebab. Yesus bukan akibat. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera hanya bisa tumbuh ketika kita mengenal kebenaran. Kebenaran yang sama yang melahirkan iman. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika ada damai sejahtera yang timbul karena kebenaran ini, inilah damai sejahtera yang permanen yang lahir dari dalam. Di situ baru ada ketenangan, saudara. Dan ketentraman selama-lamanya. Ada banyak orang mau ketenangan, mau ketentraman. Tapi tidak memiliki damai yang permanen, damai yang dari dalam. Kenapa? Sebab tidak mengenal kebenaran. Kalau damai, sukacita yang dari luar, tidak akan bisa menimbulkan ketenangan yang sejati. Dapat mobil, hore, tiba-tiba mobilnya dirusak orang, dipecahin kacanya sama rampok. Dan belum diasuransi lagi. Masih bisa ada itu damai? I don't think so. Tapi kalau damai dari dalam, kita akan berserah pada pengaturan Tuhan.
Kita akan bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Yang ketiga, Natal juga harus memastikan bahwa Yesus menjadi Raja atau pemilik hidup kita. Natal harus memastikan Yesus menjadi Raja dan pemilik hidup kita. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Lihat sama-sama Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Banyak orang pasti senang sama ayat ini. Banyak orang hafal ayat ini. Menghadapi segala sesuatu langsung cepet-cepet bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya iyalah, namanya juga Allah. Masa ada yang mustahil buat Tuhan? Pasti gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi saya mau mengajak saudara untuk kita memahami arti ayat ini. Perkataan bagi Allah tidak ada yang mustahil keluar ketika ada sebuah misi dari Tuhan sendiri yang harus digenapi, yang harus dikerjakan oleh umatnya. Bayangkan, Maria untuk mengemban misi ini gak mudah, saudara. Anak perawan belum menikah tiba-tiba tekdung. Tiba-tiba hamil. Mau jelasin ke siapa aku hamil oleh Roh Kudus, siapa yang percaya? Resiko Maria, nama baiknya pun akan rusak, saudara. Akan dianggap penjina, pembohong, halu, dan lain sebagainya. Untuk hal yang satu ini benar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara boleh lihat di seluruh Alkitab. Ketika menyangkut misi kepentingan pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, ayat ini baru pas untuk disandingkan. Ketika Musa harus memimpin jutaan orang Israel, Tuhan, aku gak pandai bicara. Bagi Allah tidak ada mustahil, sebab Musa punya tugas khusus. Lihat para nabi. Lihat para murid Tuhan Yesus, rasul-rasul. Lihat Paulus yang dari seorang pembunuh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, kenapa? Mereka mengemban sebuah misi. Ini bukan belum dapat jodoh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rumah masih ngontrak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Loh. Saudara, bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Tapi yuk kita kembalikan statement ini ke tempat semestinya. Ketika saudara mengemban misi Tuhan, mengemban beban dari Tuhan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab kita sedang siap dipakai untuk kepentingan kerajaannya. Tetapi di sini sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ayat yang ke-38. Ini sebuah statement yang menyatakan bahwa oke Tuhan, hamba Tuhan. Artinya apa? Hamba itu kan pemilik, saudara. Hamba itu kan orang yang hidupnya sudah dibeli. Ketika Maria mengakui, aku ini hamba Tuhan, artinya Maria sedang berkata, Tuhan, hidupku dalam pengaturanmu. Jadilah sesuai apa yang engkau inginkan. Aku gak punya hak. Hamba itu gak punya hak. Jadi saudara, Natal itu memastikan loh bahwa setiap orang itu hamba Tuhan. Saudara jangan bilang, itu Pastor Wigan doang yang hamba Tuhan. Saya mah enggak, enak aja. Saudara juga hamba Tuhan. Bedanya sama saya apa? Fungsinya aja beda, status kita sama di hadapan Tuhan. Makanya Efesus 2 ayat 19-20 nanti saudara buka sendiri. Kamu kawan sewarga. Kita ini the fellow citizen. Saya bukan sebagai pastor lalu saya punya pas khusus. VIP pas, enggak, kita sama. Cuman fungsinya beda. Kalau saya berfungsi memperlengkapi saudara, mengajar saudara. Saudara tapi juga hamba Tuhan. Di tempat pekerjaan saudara hamba Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga saudara hamba Tuhan. Di lingkungan pergaulan saudara hamba Tuhan. Sebagai anak saudara hamba Tuhan. Sebagai apapun saudara hamba Tuhan. Seperti Maria. Maria ini, wah, dia wanita
Dia kan pasti bukan imam. Kalau di zaman dulu saudara ya, kalau di zaman perjanjian lama, imam itu pasti laki-laki. Tapi dia berani klaim dirinya, aku ini hamba Tuhan. Maksudnya apa? Hidupku tidak aku miliki lagi, hidupku punya Tuhan loh sepenuhnya. Jadi ingat, Natal harus memastikan bahwa Yesus menjadi raja dan pemilik dalam hidup kita. Artinya Natal memastikan bahwa kita semua hamba Tuhan. Kenapa? Sebab semua hidup kita sudah dibeli, sudah dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Yang keempat, yang terakhir. Jadi yang pertama saya ulangi, Natal harus memastikan Yesus lahir dalam hati dan hidup kita. Yang kedua, sukacita Natal merupakan kelahiran Kristus dalam hati kita, bukan karena keadaan sekeliling kita. Kalau anak kecil memang karena keadaan sekeliling, hore mau dapat kado Natal. Kalau kita nggak boleh begitu. Yang ketiga, Natal juga harus memastikan Yesus menjadi raja dan pemilik dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, Natal merupakan bukti kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi kita jangan berhenti sampai di sana. Sekarang tugas kita meneruskan kasih itu kepada sesama. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 ayat yang dihafal oleh semua orang Kristen? Saya rasa ini ayat hafalan pertama saudara ya. Untuk orang yang mengaku Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya lah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal, kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, merupakan bukti kasih Tuhan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah, dikaruniakan anak yang tunggal. Tetapi, jangan berhenti sampai di sana saudara. Jangan berhenti sampai di sana. Sekarang tugas kita untuk meneruskan kasih itu kepada sesama. Mother Teresa pernah berkata, penyakit yang paling mengerikan bukan TBC, bukan kusta, bukan lepra, melainkan ketika seseorang tidak dikehendaki, tidak dicintai, tidak dipedulikan. Itu penyakit yang paling bahaya. Kalau Mother Teresa hidup zaman sekarang, saya yakin dia akan berkata, penyakit paling berbahaya bukan COVID-19. Tetapi ketika seseorang tidak dicintai, tidak dikehendaki, tidak dipedulikan. Itu sebabnya saudara, penyakit fisik bisa diobati dengan obat-obatan medis. Tetapi keputusasaan, hilangnya harapan, rasa tertolak karena tidak dikasihi, tidak dicintai. Obatnya adalah kasih. Setiap tahun memang banyak orang di dunia ini yang mati kelaparan. Tetapi lebih banyak lagi orang yang mati dengan kondisi kurang kasih sayang. Kondisi tertolak, kondisi tidak dicintai. Dunia haus akan kasih sayang saudara. Dan menantikan orang-orang yang menyatakan kasih itu. Bukankah Tuhan sudah menerima kita apa adanya? Kita brengsek, kita jahat, kita bikin salah, kita melukai hatinya, kita sering mengkhianati dia. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi gak stop sampai di situ, selalu saya katakan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Dia bentuk kita. Dia bentuk kita sampai menjadi bejana yang indah. Dan tugas kita membagikan kasih itu. Membagikan kasih itu. Dunia haus akan kasih sayang. Dan menantikan orang-orang yang mau menyatakan kasih itu. Dan saya dan saudaralah orangnya itu. Kita buka satu ayat yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, barang siapa tidak mau membagikan kasih itu, dia tidak mengenal Allah. Kenapa? Sebab Allah adalah kasih.
Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Tidak boleh dibalik ini saudara ya. Dalam gramatika Yunani ini tidak bisa dibalik. Ya. Allah adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Ini bukan A adalah B, B adalah A. Matematika bisa rumus begitu. Tapi teologi Alkitab tidak bisa begitu. Allah adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Allah adalah kasih, artinya dalam diri Allah itu kasih adanya. Maka kalau orang tidak bisa mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Dan tujuan Allah memberikan kasih itu kepada kita, supaya kita bisa meneruskannya kepada sesama. Saudara, saya tutup dengan statement ini. Kasih adalah sesuatu yang semakin dibagikan, akan semakin bertambah. Kasih tidak akan pernah habis karena dibagikan. Ada orang kalau mau bagi uang, nanti habis dong. Tapi kasih itu beda dengan uang, saudara. Kasih itu semakin dibagikan, semakin bertambah. Dan kasih tidak akan pernah habis karena dibagikan. Kenapa kasih tidak pernah habis? Karena kasih itu datangnya dari Yesus yang lahir dari dalam diri kita. Selamat Natal, Tuhan menyertai Lifehouse Family. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti dalam berbicara, dalam berkata-kata. Hamba-Mu sungguh terbatas, tapi hamba berdoa supaya makna Natal ini Tuhan boleh terukir kuat dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini. Aku berdoa supaya dari jemaat Tuhan ini boleh lahir orang-orang yang membagikan kasih sayang Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. 1 tahun Tuhan sudah sertai kami kembali. Dan kami percaya tugas kami belum selesai. Kami masih harus terus membagikan kasih itu sampai di tahun-tahun ke depan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput umatnya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Merry Christmas, God bless you.